Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita ulang lagi kajian-kajian karena yang akan kalian sampaikan nanti kepada generasi setelah kalian juga perkara yang sama, agama yang sama, ajaran yang sama, pelajaran yang sama. Itulah yang disebut Islam ini sebenarnya agama mudah, karena nggak ketukar-tukar ajarannya. Dari dulu sampai sekarang, sampai dikiamatkan Allah, ajarannya sama, enggak berkurang, enggak bertambah. Dari dulu sampai sekarang sama. Itulah Islam. Jadi yang kita bicarakan adalah perkara yang sama, ajaran yang sama, diulang-ulang supaya melekat. Kata seorang kiai, gelas yang kosong bisa diisi bila yang kita isi racun, saat dituang racun. Nggak mungkin yang diisi air saat ditumpah madu. Nggak mungkin saat diisi air saat dituang jadi susu. Bila yang diisi air saat dituang, maka yang keluar air. Kalau yang diisi susu saat dituang, isinya susu. Kalau yang diisi kotoran, tai, maka saat dituangkan, tai juga, kotoran juga. Sekarang dalam hati kita itu mau kita isi apa nih? Kalau yang diisi iman, Allah Tuhanmu, Allah kuasa, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Salat itu kejayaan kita, salat itu cahaya mata kita. Selesaikan masalah dengan salat, jaga akhlak Nabi, jaga adab-adab, adab tidur, adab makan, itu terus yang diisi. Maka yang akan keluar di alam nyata itu juga. Nanti giliran betul-betul akan ditumpahkan, nggak akan balik lagi. Maka yang keluar itu juga. Kalau yang sekarang kita isi Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang melapangkan, Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan. Disimpulkan ini adalah urusan tauhid, la ilaha illallah. Maka pada saat akhir hayat nanti mau tumpah, saat gelas nanti mau apa istilahnya, mau terbalik, nyawa mau keluar dari jasad, maka yang akan keluar itulah la ilaha illallah. Tapi kalau hari-hari yang diisi itu dunia aja, maka orang sebelum mati masih teriak-teriak, oh nyo baunya bejuk ketinyo, bau je bejuk kesije. Dia disibukkan dengan benda-benda dunia. Santriwan santriwati yang mulia, gelas yang kosong ingin diisi, air yang melimpah bisa mengisi. Orang yang kosong dari harga diri, dia ingin dihargai. Orang yang melimpah harga diri bisa menghargai. Pelajaran malam ini, untuk menjadi baik itu
Nggak mesti kita ngomong ke orang, saya ini orang baik ya. Nggak bisa. Kalau kita nggak baik, kita ngomong Pak media sosial, Facebook, Twitter, WA, kirim ke kawan-kawan, saya ini orang baik ya. Enggak. Sifat itu, karakter itu walaupun kita sembunyikan, kalau memang kita baik, orang akan tahu itu baik. Maka belajar menjadi baik itu harus dimulai dari sekarang. Kan kalian sekarang sedang dididik belajar menjaga adab-adab Rasul. Di depan kalian jaga adab. Kalau depan tengku taat-taat kalian. Nah, tapi giliran nggak dilihat, melanggar lagi. Orang baik nggak ada terkesan dia mau di depan mau di belakang. Kalau kita kaji kitab Taisir Akhlak malam kemarin, apa yang makna taqwa? Imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi sirrau wa alaniyah. Dilihat orang tak dilihat orang, depan orang di belakang orang sama aja. Kalau mau berbuat baiklah. Berbuat jahat seperti itu juga, meninggalkan perbuatan tidak baik itu, mau di depan orang, di belakang orang, tetap kita jangan buat yang tidak baik. Karakter seperti ini harus dibuat. Kalau udah terbuat karakter di kita, maka orang mau menghujat kita seperti apapun, maka kita tetap akan mulia. Orang mau menjelek-jelekkan kita sejelek apapun, kita tetap baik. Tapi begitu juga sebaliknya. Di depan kita baik, di belakang nggak baik. Itu sepandai-pandainya kita menjaga bobrok kita itu, menjaga akhlak jelek kita, tunggu aja, ada masanya pasti ketahuan juga. Kayak ini dia, kotoran manok, walaupun dibungkus dengan kulit permen yang paling mahal permen apa tuh? Yang warnanya pelangi-pelangi itu apa namanya tuh? Lollipop. Itu kan lumayan mahal sih, 6.000, 10.000 kan. Itu casingnya kita bungkus tai ayam, dikerasin. Orang nggak tahu, oh ya itu lihat. Mungkin sebagian anak-anak akan mengira itu lollipop model baru. Bisa jadi kan, saat orang melihat casingnya, oh ini lollipop model baru. Tapi lama kelamaan akan ketahuan itu kotoran manok. Begitu juga sebaliknya, kalau yang namanya sesuatu yang berharga, walaupun dicampakkan ke dalam lumpur yang kotor, kalau yang dicampakkan itu emas, orang akan berebut untuk menguras got yang berisi kotoran, atau kalau perlu di septic tank sekalipun, tempat kotoran manusia berkumpul, lalu di situ ada emas yang disembunyikan, dapat dipastikan septic tank itu akan hilang kotorannya, orang akan berlomba-lomba mendapatkan emasnya. Peluang ini ada di kalian semua. Kalian mau jadi emas, peluang itu ada. Kalau kalian mau jadi tai ayam kayak tadi pun, itu juga hak kalian. Kalian punya peluang menjadi barang berharga, menjadi sesuatu yang dicari banyak orang. Udah sering sampaikan, jadi orang baik itu mau hidup di benua manapun, kalian tetap akan mulia, akan dimuliakan, akan dihormati, akan dicari-cari orang untuk diambil manfaatnya. Tinggal di benua manapun, bahkan di Antartika sana tinggal, kita tetap akan mulia dan dimuliakan.
Karena mutiara itu, emas itu, mau dimanapun dia tetap berharga. Kalian punya kesempatan menjadi emas. Kesempatan itu diraih tidak lama. Dalam kurun waktu yang paling mudah menjadikan diri kita sebagai emas, itu dari usia 0 sampai usia 17 tahun. Itu masa paling produktif. Ini usia paling produktif untuk menjadikan diri kita sesuatu banget itu, ini usianya. Di bawah 20 tahun. Waktu Tengku lihat Ustadz Adi Hidayat, itu terasa sekali iri di hati melihat beliau. Karena dari segi usia, kebetulan Ustadz Adi lebih muda setahun. Beliau kelahiran 84. Tapi karena memang memanfaatkan usia mudanya dulu betul-betul maksimal, hari ini siapa yang tak bisa mengambil manfaat dari Adi Hidayat? Semua orang ingin duduk di majelis Ustadz Adi Hidayat. Dia hafal Quran, dia hafal hadis. Amma yatasa'alun, surah An-Naba kan ayat. Oke, baik. Tapi kalau misalkan jazaa'u wifaqa, surah An-Naba juga. Jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba, surah ayat. Nggak dapat kan? Kalau amma yatasa'alun sama wattini wazaitun, iyalah surah At-Tin ayat 1. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat keberapa? Harus mikir dulu kan? Kalau Ustadz Adi kan nggak kayak gitu, dia udah hafal nama surah, hafal kode surah, hafal tafsirnya. Maaf kata kalau kayak Ustadz Adi Hidayat tuh. Kalau dari segi harta ya, kalau kita udah jadi mutiara kayak Ustadz Adi Hidayat, urusan duit itu kayaknya kecil sekali. Tengku paling mentok berani tantang kalian, siapa bisa jaga sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram, satu orang 1 juta ya, untuk 4 orang pertama kan. Ada yang tembus belum kan? Ustadz Adi kayak gini, siapa yang hafal Quran 30 juz? Saya misalnya. Kamu, ayah kamu, ibu kamu umrah. Itu dia.